Halo guys, di sini aku Clarissa Belvana Kusumawardhani akan berperan sebagai konselor dari kelompok 4. Di sini aku bakalan melakukan konseling kepada pasien dengan asam urat. Jadi silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya di sini saya mau perkenalan dulu. Di sini hari sebagai konseling, nama saya Clarissa Belvana Kusumawardhani. Terus boleh Bude memperkenalkan diri dulu. Ibu Buniem. Buniem Ibu Buniem. Buniem, oke. Ibu Buniem. Buniem, usianya 60. 60. Terus untuk pekerjaannya Wira swasta. wira swasta. Kemudian sebelumnya saya di sini mau tanya perasaan minggu hari ini itu gimana? Apa sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terus sekarang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di sini saya mau mendampingi Bude buat diskusi tentang masalah asam urat nih. Terus Ibu Bude ada ini hasil pemeriksaan laboratorium Acak aja ya. Hasilnya hasil cek up acak aja. Bude check up-nya di mana? Ini di apotek. Oh, di apotek Faiza Pharma. Terus ini untuk hasilnya yang terakhir yang ini ya Bude. Iya. Ini 3 bulan kemarin itu 7,6, terus 2 bulan kemarin 9,2, tinggi nggih. Yang sebulan terakhir 7,2. Terus untuk Bude sebelumnya udah tahu belum apa normalnya berapa kalau asam urat? Normalnya itu kalau saya itu 6,5. Oh, kalau Bude sendiri 6,5, tapi kalau umumnya kan mentok itu 6 nggih. 2,6 sampai 6. Terus Bude gimana kalau makan sehari-hari? Biasa aja. Makannya biasa Biasa aja. aja. Cuma kalau ikan memang enggak begitu. Nggak Cuma begitu. kalau asam urat itu sebetulnya kan harus ngurangi sayur dan Oke, buah. Tapi saya enggak bisa ngurangi. Maksudnya ya enggak nggak bisanya itu kontrolnya. kontrolnya. Iya. Terus tapi Bude kan sering tes ya, itu biasanya udah tahu kan kayak makanan apa yang harus dihindari selain sayur. Seharusnya. Oke. Tapi selain itu ada yang dihindari lagi kayak garam apa? Siput kalau garam. Seafood, Mm-mm. oke. Kalau garam enggak pernah ngurangi. Oh iya, sama ini ya kolesterolnya. Gorengan, kolesterol. Dia ada obat buat asam urat. Obatnya kalau saya jarang enggak minum obat-obat saya. Oh, enggak minum obat Enggak minum kalau obat sama herbal. herbal. Herbalnya apa Bu? Herbal ya kayak itu bawang putih yang difermentasi, terus ada obat dari singsa itu, Oke. terus kadang ya apa serai sama jahe sama. Berarti ini ya, enggak khusus buat asam uratnya enggak ya? Ya, Pokoknya enggak. langsung minum yang herbal-herbal. Iya herbal aja. Terus Bude kalau minum air putih tiap hari sebanyak apa? Kalau pagi itu 400 cc, 400 cc 400 cc pagi, habis itu belum makan ya. Tapi Ya, setelah 12 berarti. ya gelas saya itu pasti ukurannya Oh, sudah ada 400 ukurannya. 400 cc. Itu memang harus habis. Setelah makan nanti saya minum lagi tapi enggak 100, nanti minum lagi 100 gitu. Berarti paling sehari 1 liter Lebih. lebih. Jadi aktivitasnya tiap hari Olahraga, jalan kaki, terus tiap hari rutin. rutin insya Allah rutin. Kalau Berapa lagi menit biasanya? Lagi mood. lagi, tapi tiap hari ini insya Allah juga. Minimal itu saya setengah jam, tapi tidak berhenti ya. Jalannya agak-agak jalan agak terlalu cepat. Kalau di rumah ada enggak kayak keluarga yang mesti ngingetin jangan makan sayur banyak? Nggak ada. Enggak ada. Bapaknya malah nggak ada. Ya, makanya harus kontrol sendiri. Jadi biasanya kalau asam uratnya kambuh gitu apa yang terasa kayak Persendian, Sendi. iya persendian, kaku-kaku semua. Kaku semua. Iya.
Bude ada ini. Ini ada sakit. benjolan ngoten. Enggak, ini cuma ini sakit, ini agak Kalau jempolnya? Iya, persendian aja, enggak sampai Oh, itu. enggak sampai. Cuma kalau bentur ini sakit gitu. Kalau pas yang bulan-bulan kemarin kan 10,7. Oh iya, yang paling tinggi. Nah, paling tinggi 10,7 itu kalau kena benturan sedikit itu sakit. Sakit sekali. Yang paling kerasa itu mana? Sini Ini tangan-tangan sama kaki-kaki. Iya. Sama apa ini tumit tadi. Oke, tapi enggak sampai, masih belum sampai bengkak ngoten ya, walaupun 10,7. Enggak. Iya, soalnya kalau asam urat itu biasanya emang ada fasenya gitu loh. Cuma ini agak ini sakit. Oh. Ini sakit kayak ini, nggak bisa kok, nggak bisa rapat. Kalau bangun tidur ya, terutama bangun tidur. Oh iya, Bangun tidur. Ini tuh ini kemarin sakit ini. tapi Terus sini sakit ini sakit ini. paling sering tangan aja. Ini kemarin ini pokoknya yang 10,7 kemarin itu sakit. Iya. Sakit. Tapi enggak sampai bengkak ya, Bude. Enggak. Jadi soalnya kalau asam urat itu ada fasenya, Bude. Biasanya kalau fasenya dia tingginya lama, kalau Bude kan masih naik turun gitu. Kalau udah kebiasaan naik, biasanya itu sampai bengkak itu biar ini was-was aja Bude. Jadi nggak sampai bengkak gitu ya, insya Allah. Itu biasanya itu fasenya itu ada yang sampai bengkak, terus ada fase gout. Gout itu kayak ini Bude, habis bengkak itu ada kayak benjol-benjol putih, ngoten nanah, ngoten mirip-mirip kayak gitu. Itu biasanya di sini sama di kaki. Terus kadang samping Bude, ini samping apa jempol situ itu biasanya bengkak. Sampai meletus-meletus gitu Iya, ya? iya itu. Ya, Dia tahu. ya. Dia itu biasanya itu udah parah, terus sering kambuh kayak gitu. Kalau kayak gitu itu udah pasti sering kambuh. Terus Bude kalau ke apa check up di lab apotek ini apa rutin apa sebulan sekali? Rutin, kadang-kadang 1 bulan malah 2 kali untuk ngontrol biar makannya mengurangi yang Iya. Ya itu berarti ya wis alhamdulillah udah sadar baik gitu ya. Terus ya buat makanan yang sebaiknya dihindari itu memang sayur-sayur itu, apalagi kalau sayurnya hijau. Soalnya itu sukanya kangkung. Sukanya apa? Kangkung terus. Kalau kangkung terasa, terus daun singkong itu terasa, pakis. Tapi kalau sekarang yang sering ya ini manisa itu nggak apa-apa. Manisa. Kalau sebenarnya kalau yang harus dihindari itu kalau sayur itu sebenarnya yang dihindari tadi kangkung sama pakis gitu. Soalnya kangkung pakis itu kan dia hidupnya di daerah apa ya, ngawur gitu loh Bude. Kan ada yang di air kan biasanya kangkung itu kangkung, bayam sama pakis itu dia tumbuhannya kayak nyerap kotoran sekitarnya gitu loh Bude. Jadi sebenarnya paling gampang bikin sakit itu sayuran itu sayur hijaunya. Terus yang tinggi purin itu singkong, terus tempe tahu itu paling sakit ya. Iya, aku sering kayak makan itu kayak. Terus seafood sama Bude biasanya makan daging merah sapi Jarang. jeroan. Enggak. Oh enggak ya, kalau itu nahan Terus kalau makan minum manis Jarang. jarang juga. Air putih. Kalau makan pasti air putih, saya di warung air putih. Kalau air putih itu kalau bisa orang asam urat itu yang banyak ya. Soalnya kan asam urat purin, jadi urutannya itu dia dari makanan yang tinggi purin. Purin itu yang nyebabin asam urat gitu. Terus masuk dia itu bisa menyebabkan nyeri-nyeri kalau numpuk, kalau banyak. Nah itu buat nguranginnya itu minum air yang banyak, karena airnya itu bisa melarutkan asam uratnya keluar lewat ginjal, lewat urin. Terus kalau olahraga itu sebenarnya
boleh rutin. Cuman kalau orang yang asam urat itu olahraganya nggak boleh ekstrim. Kan Bude kan juga sudah tergolong sepuh ya. Ya udah betul kalau olahraganya jalan-jalan aja. Malah kalau orang asam urat itu nggak boleh olahraga yang terlalu keras. Kayak biasanya kan orang-orang kan ada ini apa kemarin kayak kemarin teman saya itu apa itu enggak kan sama-sama ini aerobik. Oh, Tapi aerobik. dia terlalu gitu Nah, itu atau kalau kram kemarin terlalu ngoyo itu malah menyebabkan sendinya semakin sakit kan. Apalagi kalau ada asam urat itu pasti tambah sakit. Itu malah harus dihindari kalau olahraganya ekstrim. Terus Bude seringnya makan apa? Buah apa? nah saya sebut pisang. Pisang. Kalau pisang itu dia kan tinggi kalium. Tensinya normal loh deh. Ya enggak pernah tinggi. Oke, ya benar kalau makanan buahnya itu ya pisang itu tinggi kalium. Terus kalau saya makan apa itu buah naga coklat-coklat itu kenapa? Buah naga sama apokat. Enggak kuat saya kalau dingin itu saya enggak kuat coklat-coklat. Kates. Oke, kalau dingin, Pokoknya kan kayak apokat itu kan dingin, kates itu dingin ya. Itu misalnya tapi kayak kalau pisang nggak dingin, enggak apa-apa. coklat-coklatnya di mana? Coklat di sini yang biasa coklat tadi ya, coklat di sini. Kalau itu saya kurang tahu, cuman kalau buah tertentu itu kayak apokat itu mungkin memang ada purinnya juga, bisa apa asam urat itu bisa karena kan warnanya hijau ya. Biasanya yang hijau-hijau itu mengandung purin itu yang bikin asam urat. Terus kalau buah dingin itu saya kurang tahu, cuman mungkin coklat-coklatnya itu Kayak apa ya? kayak kates gitu kan yang dingin. Itu kalau banyak itu coklat-coklat. Biasanya seberapa? Ya, makan. Ya, kalau kates itu kalau ada seperempatnya, kadang sampai setengah gitu. Oh, oke, makanya sebenarnya juga itu Bude, makanya harus kontrol jumlah. Pokoknya orang yang apa ya darahnya tinggi, kolesterol tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi itu biasanya yang benar itu 3J, jumlah, jadwal, sama jenis. Jadi Bude itu jumlahnya itu harus tepat. Jadi kalau makan buah berapa potong aja gitu, jangan terlalu banyak gitu. Terus jadwalnya makannya Bude biasanya sehari 3 kali pas. Iya. Jajan. Tapi dua kali kadang 3 kali. Terus jumlahnya sepiring. Tapi kalau saya kalau porsi nasi enggak banyak. Tapi yang banyak itu mesti yaitu sayur-sayur itu kadang. Ya itu harus ngontrol jumlah sayurnya ya yang secukupnya aja. Biasanya itu kalau di gizi itu sayur itu 1 penukannya, kalau kayak apa gitu 1 piring itu 2 sendok atau 3 sendok aja, jangan terlalu banyak. Biasanya kan orang mau ngulek ngono terlalu banyak gitu ya Bu. Itu lebih baik dijaga jumlahnya. Terus jenisnya kan udah tahu kan jenisnya yang tinggi apa tadi tinggi purinnya kayak sayur, seafood, sama daging. Ayam itu yang paling Kalau ayam itu biasanya kolesterol nih. ya kolesterol asam urat juga terasa ya. Apalagi kalau udah kebiasaan tinggi, kalau makan terlalu banyak kan tambah tinggi kan asam urat. Terus minumnya itu wis gede, dibanyakin minumnya. Minumnya kayak sepertinya Air putih. kalau sudah keluar di rumah itu sering minum. Kalau keluar dari rumah itu kalau nggak bawa itu kadang-kadang Iya. lupa. Oh ya wis nanti. Terus dia kalau istirahat biasanya lama Pak, tidurnya lama. Kalau siang nggak pernah tidur. Siang nggak pernah tidur. Kalau nggak greges atau kalau enggak kayak kemarin kurang tidur cuma tidurnya malam 2 jam tuh baru bisa tidur saya. Oh, tidurnya 2 jam. Itu sebenarnya juga pengaruh deh. Enggak, maksudnya kalau waktu itu kan camping ya, camping sama teman-teman, oke. jadi nggak bisa tidur, tidurnya cuma 2 jam. Jadi akhirnya saya besoknya kan ngantuk, baru tidur siang 3 jam. Gitu. Kalau biasa-biasa ini nggak pernah tidur siang. Tapi kalau biasanya tidur malam berapa jam? Tidurnya pasti normal saya, mesti jam 8, jam 9 gitu wes. Bangunnya jam Subuh kan jam 4. 4 jam 2. Ya itu udah bagus sih. Kalau tidur itu soalnya kan
bisa pengaruh sama stres kan gitu ya. Apalagi kalau orang-orang yang punya apa ya kayak gini-gini ini tinggi itu kalau tidurnya kurang itu gampang stres, terus biasanya tambah gampang sakit. Terus apalagi tadi daging yang harus dihindari itu daging, seafood, terus jeruan, Kacang-kacangan itu ya. ini kacang, Kacang-kacang. ya tempe tahu itu kan dari kedelai kan tinggi purinnya. Itu Terus yang terasa itu kacang-kacang. iya, Kacang. jadi sering Ya itu kemarin-kemarin enggak, bukan kacang, maksudnya sambal pecel gitu loh, iya. rujak itu kan ada kacangnya. Kalau langsung kacangnya enggak. ya. Ini biasanya malah kalau di rumah sakit itu orang yang tinggi asam uratnya tuh stop kayak gitu deh, nggak boleh malah sayur hijau. Itu kalau bisa mulai dikurangi. Iya. Iya kacang-kacangan itu. Tadi jelas apa enggak udah tadi tak jelasin makanan apa yang harus dihindari tadi. Mungkin Oke coba. oke, coba Bude ini boleh mengulangi. Saya kolek ini jeruan. Terus kacang-kacangan, sayur buah harus dibatasi. Terus aktivitasnya tadi 15 menit itu udah cukup. Kalau setengah jam enggak apa-apa dah. Kalau setengah jam itu enggak apa-apa, pokoknya kalau orang asam urat itu enggak terlalu ngoyong. Oh enggak, ya pokoknya jalan itu aja. Jangan lupa Mbak minum kalau gitu. Oh, Kayak terus jangan ini Bude, sebenarnya kalau asam urat itu jangan nunda-nunda ke kamar mandi gitu. Kalau mau kencing gitu. Soalnya kan kencing itu kan pengeluaran urinnya gitu biar apa? Biar lancar gitu. Terus apa tadi? Istirahatnya yang apa? Kayaknya sudah. Oke. Ya sebelumnya matur nuwun sudah. Ya, sama-sama. Ya terus semoga Bude selalu sehat ya. Amin, Terus bisa amin. menerapkan itu tadi ya, jaga batasin Insyaallah. makannya, jangan lupa Insyaallah. ya. Oke, buat itu pokoknya mengelola asam urat kan ini kan udah mulai turun semua ya Bude, alhamdulillah. Pokoknya mengelola asam uratnya ini guys, biar emang butuh konsisten. Kolesterol berapa tuh di situ? Kolesterolnya 236. Seharusnya Seharusnya kalau kolesterol itu di bawah 200 gitu. Itu juga harus mengurangi yang tinggi-tinggi lemaknya. Lemaknya itu jahat itu. Tapi cuman minyak. soalnya gini Bude, kalau makan karbohidrat dia itu selain jadi gula darah, kalau udah terlalu banyak disimpan jadi lemak. Itu gula itu jadi lemak. Kalau asam urat sama kolesterol itu apa dulu? Yang pertama kejadiannya itu maksudnya. Oh, kalau itu tergantung maknanya Bude. Cuman kalau makanan sekarang paling gampang itu yang di itu gula kan Bude. Teman-teman itu kan gula pokoknya toh. ada jajan-jajan. Nasi itu pasti gula wes. Jajan. Itu wes paling gampang itu emang gulanya dulu sih biasanya orang-orang itu. Terus goreng-gorengan, kolesterol itu baru kalau gitu. Hanya kalau tinggi kolesterol itu makannya itu yang lemak kulit kayak alpukat. Seharusnya gitu. Iya. Kayak pertentangan ya. Kalau saya mesti pertentangan dengan ini sama alpukat di sininya. Kalau misalnya bagus asamnya yang gitu. Iya. Nah itu makanya emang harus seimbang ya Bude. Terima kasih Bude sudah bercerita. Semoga tambah sehat. Emang enggak gampang, cuman ya pokoknya sudah melakukan yang terbaik. Dadah.